bermain merangkai kata. Coba kamu belajar untuk merangkai kata. Karena pada saat kamu siaran, apa yang kamu sampaikan itu harus benar-benar keluar dari isi otakmu. Jadi halo guys, kali ini Al akan kembali lagi di ruang dengar kamu ya, di ruang tonton kamu pada saat ini. Dan saya mau membagikan beberapa pengalaman saya di bidang penyiaran. Ya, mungkin juga mungkin bertanya-tanya ya. Jadi saya ini mahasiswa juga, mahasiswa akhir, dan kemudian juga saya berkecimpung di dunia penyiaran ya, kurang lebih hampir 2 tahun lah saya sudah siaran ya di 2 stasiun radio swasta di Kota Palangkaraya tentunya. Nah, di sini saya mau sharing nih buat kamu. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Ini hal-hal kecil mungkin yang kita anggap nggak begitu penting, tapi sangat penting pada saat kita mau menjadi seorang penyiar. Nah, yang pertama, di saat kamu menjadi seorang penyiar, punya cita-cita menjadi seorang penyiar, jadi jangan pernah anggap remeh. Oke, pertama jangan pernah anggap remeh bahwa penyiar itu mudah. Jadi saya katakan saat ini menjadi penyiar itu adalah hal yang mungkin agak susah buat kita dan buat sebagian orang tentunya ya. Nah, seterusnya gimana sih Kak cara untuk bisa mempersiapkan siaran, kemudian membuat orang tertarik dengan apa yang kita siarkan itu? Yang pertama, buat kamu yang masih baru-baru terjun di dunia siaran, kamu harus latihan berbicara dengan artikulasi yang jelas. Nah, berbicara dengan artikulasi yang jelas. Jadi setiap apa yang kamu sampaikan harus benar-benar jelas. Contohnya nih ya, melafalkan A, E, I, O, U. Jadi harus benar-benar jelas itu ya. Nah, seterusnya, gimana sih biar bisa jelas? Nah, coba banyak membaca. Itulah kenapa manfaat membaca itu sangat penting banget ya. Sangat penting banget untuk kamu sebagai yang cita-citanya sebagai penyiar radio. Baik membaca buku, koran, berita di internet, dan mungkin yang penting hal-hal yang berbau dan bisa untuk referensi untuk kamu siarkan ya. Kemudian coba berlatih di depan kaca ya, coba berlatih di depan kaca untuk memperhatikan gerakan mulut kamu itu. Jadi mulut kita, cara melafalkannya itu gimana, pas enggak ya. Jadi mungkin juga sebagai orang mengatakan ya bahwa untuk bisa berani berbicara di depan orang harus contohnya berpidato di depan kaca. Nah itu salah satu rekomendasi banget buat kamu. Walaupun nanti kamu di studio hanya sendirian, gak ada teman, jadi setidaknya kamu harus bisa berdiri di depan kaca penuh, kemudian perhatikan gerak-gerik kamu untuk saat berbicara gitu kan. Yang kedua, tetap menggunakan bahasa formal ya, gunakan bahasa formal untuk setiap kamu menyiar. Tapi nggak seharusnya sih, nggak diwajibkan, cuma sebagai penyiar itu ada saatnya kita menggunakan bahasa formal, oke? Dan ada saatnya kita menggunakan bahasa gaul. Tapi kalau dia di radio-radio anak muda mungkin lebih ke bahasa-bahasa gaul tentunya ya. Nah, terkecuali kalau kita menyampaikan berita nih, contohnya berita dari pusat, berita dari provinsi ya, itu kita harus menggunakan berita-berita formal. Jangan nanti pakai gue lo ya. Jadi nggak ya banget untuk menyampaikan berita seperti begitu. Nah, seterusnya coba kamu berlatih untuk menyampaikan teks ala penyiar radio. Nah, jadi coba kamu baca koran, coba kamu baca koran, kemudian kamu baca beritanya.
Coba mulainya, oke pendengar setia, kali ini aku mau sampaikan satu berita nih buat kamu. Jadi coba baca itu sampai full ya. Nah, kemudian yang paling penting juga, kamu harus baca koran dan update berita ya. Itu hal yang harus diperhatikan oleh seorang penyiar. Jadi biar kita itu banyak bahan untuk siaran dan orang-orang banyak tertarik dengan apa yang kita siarkan tentunya. Kemudian perluas wawasan ya, perluas wawasan kamu, mungkin wawasan ke musik, kemudian entertain, style, atau hal-hal lain yang update pada saat ini. Kemudian kamu juga seterusnya, kamu juga harus bisa update musik-musik terbaru ya, baik musik tanah air, musik mancanegara, apalagi dengan hits-hitsnya musik Korea pada saat ini ya. Jadi kamu harus bisa tahu lagu-lagu itu. Nah, setelah sering-seringlah mendengarkan radio, atau bisa juga mendengarkan radio sambil menghafal gimana sih kata-katanya tadi ini, nah, gitu. Seterusnya bermain merangkai kata. Coba kamu belajar untuk merangkai kata, karena pada saat kamu siaran, apa yang kamu sampaikan itu harus benar-benar keluar dari isi otakmu. Jadi nggak pakai teks segala untuk menyampaikan siaran radio. Jadi spontan untuk menyampaikan kata-kata untuk pendengar ya, yang mau kita sampaikan ke mereka. Kemudian kamu harus berlatih live report. Nah, live report. Jadi kalau kamu tertarik jadi penyiar atau pembawa acara, coba latihan seolah-olah kamu melaporkan dari lokasi. Nah, contohnya nih ya, mungkin kamu buat breaking news ya, seperti oke, pada saat ini saya dengan Albert di jalan terus kejadian kagak, terjadi kecelakaan dengan ini dan korban satu orang meninggal dan seterusnya. Itu cuma contohnya doang ya, contohnya doang. Nah, hal yang paling penting yang kamu harus perhatikannya itu percaya diri ya, harus percaya diri, jangan malu untuk berlatih. Kemudian kamu bisa juga tanya ke temanmu, aku gimana nih, udah pas belum untuk siaran ini. Jadi kamu harus memperhatikan itu dan jangan pernah anggap remeh untuk setiap berita yang kamu sampaikan ya, karena itu bisa menjadi umpan balik juga nanti buat kamu kalau kamu memang membuat berita-berita yang nggak mungkin gitu kan, kamu sampaikan ke radio berita-berita yang nggak mungkin. Jadi setiap berita yang kamu sampaikan, baik itu dari artikel ya, jadi apalagi nih di website sekarang ya, banyak banget berita-berita, tapi kamu harus mencari dulu kebenarannya. Jadi buat kamu harus mencari informasi-informasi terupdate ya, harus mencari informasi-informasi terupdate tentunya, dan link-link terpercaya untuk bisa digunakan dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Oke, sekian dari saya dan pesan saya, semoga ini bermanfaat buat kamu penyiar pemula. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, atau buat kamu yang punya saran konten, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa.